Karena pariwisata adalah bisnis kebahagiaan. Kalau dia bahagia, dia ngeluarkan uang juga dengan bahagia gitu. Ternyata teman-teman yang Jakarta itu nggak tahu pohon jeruk seperti apa. Excited dia metik dan lain-lain. Sehingga sama-sama bahagia. Wisatawan bahagia yang tidak pernah melihat jeruk, metik jeruk, menikmati jeruk di kebun jeruknya. Sedangkan petani jeruk juga bahagia. Yang biasanya lakuannya 5.000 jadi 10.000. Sampai bilang gini teman saya yang Satpol PP itu. Satpol PP apa eventnya? Sudah lomba. Baris berbaris. Baris berbaris Satpol PP se-Indonesia. Ternyata kumpul bener, juga di bener Pak, baris berbaris. Iya, ternyata mereka juga butuh healing juga Satpol PP gitu loh. Yang paling unik itu di sana ada Sekolah Tinggi Ilmu Barua atau Sekolah Tinggi Monyet. Berua itu kalau biasanya beruk ya, monyet ya. Monyet yang tanpa ekor itu. Kita siapkan kayak kampusnya, kita ada rektornya, kita siapkan kurikulumnya juga. Kita yang belum bisa itu ngembangkan S2 Mas Embo. S2 itu mengumpulkan yang tua, yang muda, sampai keranjang, dia naik motor sendiri. Selamat tahun baru semua. Sudah pada mulai kerja? Iya, balik lagi ya Bang ya. Balik lagi, lihat teman-teman kita juga mukanya udah ceria banget. Iya, habis healing Gitu ya. Kalau kemarin kelihatan butek-butek gitu ya, ketekuk-tekuk, sekarang kelihatan udah ceria. lebih ceria. Oke, itu kagak pernah lepas senyum tuh. Ketawa mulu, giginya kelihatan terus ya. Tapi ngomong-ngomong, lu liburan kemana? Pulang kampung dong. Pulang kampung ke gue di Salatiga. 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 Dan itu tempat yang enak banget. Adem, tenang, sejuk, dan bikin nggak mau pulang untuk balik ke Jakarta. Ya. Lu kemana? Gua nggak kemana-mana. Kerja lah tetap. Lu nggak pulang kampung? Gua nggak punya kampung. Nah, ini kan teman-teman. Istri gua orang Tangerang. Nah ini teman-teman. Ya kan? ini catatan penting buat kalian yang belum punya pasangan. Jangan salah memilih pasangan kayak temen gue ini. Dia anak Jakarta, menikah dengan orang Jakarta, orang tua di Jakarta, mertua di Jakarta ya. Betul. Jadi nggak punya kampung dan nggak bisa healing. Benar. Tapi jangan khawatir, di Indonesia sekarang ada banyak banget tempat healing di desa-desa. Nah iya, kayaknya tuh beberapa tahun terakhir soal desa wisata tuh lagi hype banget tuh Bang. Hype banget. Jadi orang kayaknya udah bosen kalau cuma datang ke gunung apa ke pantai gitu. Nah kayaknya sekarang desa wisata tuh jadi destinasi yang hype banget tuh. Iya, jadi ada banyak hidden gem di Indonesia, tempat-tempat keren. Dan benar. ada dorongan dari orang ya untuk liburan itu memilih keluar dari kota, ke tempat-tempat yang tenang, pedesaan, alami, suasana yang berbeda, dan itu menyegarkan. Dan ada perkembangan yang sangat luar biasa ya dari pertumbuhan desa wisata di Indonesia. Tingkat kunjungan orang ke sana. Iya, makin banyak yang butuh healing ya. Ada banyak yang butuh healing. Piknik lah orang Indonesia tuh sekarang. Dan tahu gak lo, kapan desa wisata itu awal-awal digagas atau mulai dibentuk, tahu gak? Wah, gua nggak terlalu merhatiin tuh, kayaknya langsung boom gitu aja sih. Enggak. Mungkin banyak orang yang mikir desa wisata itu belakangan ini ya. Iya. Tapi ternyata kawan-kawan, kalau nggak salah nih ya, itu dimulai dari tahun 1997. Zamannya era Pak Soeharto dong kalau gitu. Zamannya Pak Soeharto menjelang reformasi tuh. Tahun 1997 udah ada cerita tentang desa wisata. Mau tahu ceritanya nggak lo? Boleh. Nah, kawan-kawan, untuk tahu ceritanya, kita akan ajak ngobrol pakarnya desa wisata di Indonesia. Siapa Bang? Namanya Pak Marhen. Halo Pak Marhen. Halo Pak. Iya, sehat-sehat Pak. Iya. Nah, ini pasti nggak banyak yang tahu nih, nggak banyak yang tahu soal Pak Marhen ini. Betul. Dari wajahnya udah banyak healing, banyak piknik Pak Marhen. Cerah gitu. Begitu datang ya atmosfernya langsung adem semua. Benar. Pak Marhen, selamat datang di kompas.com. Selamat datang dengan duo Mas Empong sama Mas Enggar. Iya. Cuma saya dulu kenalnya itu Pak Enggar yang mantan menteri. Enggar Sulistiap. Enggar Tias. Itu nama yang sama dengan nasib yang berbeda, Pak. Iya. Gitu. Takdirnya kalau ini di sebelah saya. Nama sama takdir berbeda. Oke lah, baik. Pak Marhen, kalau saya sering dengar cerita Pak Marhen nih ya, Pak Marhen itu sering disebut sebagai pakarnya desa wisata. Pak Marhen setuju gak tuh? Sebetulnya bukan pakar sih, kebetulan pelaku aja. Pelaku. Pelaku, karena saya 97 mulai kerja itu
Di desa saya itu banyak penghasil kebun jeruk. Kebun jeruk daerah Ceruring di Banyuwangi. Cuma jeruknya itu hanya dibeli oleh pedagang 5.000. Nggak ada added value-nya sama sekali. Itu tahun berapa, Pak? 97. Tahun 97. 97. Oke. Setelah itu kebetulan saya 2005 itu dapat amanah jadi kepala desa waktu itu. Kepala desa. Akhirnya kita buat model kayak kita ATM lah. Amati, tiru, modifikasi dari batu. Kalau di batu kan petiknya petik apel. Nah, di Banyuwangi kita mulai petik jeruk. Jadi 5.000 kita jual ke wisatawan jadi 10.000, 2 kali lipat. Ternyata wisatawan itu karena pariwisata adalah bisnis kebahagiaan. Pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan. Kalau dia bahagia, dia mengeluarkan uang juga dengan bahagia gitu. Ternyata teman-teman yang Jakarta itu enggak tahu pohon jeruk seperti apa. Oh, tahu pohon jeruk, excited, dia metik dan lain-lain. Sehingga sama-sama bahagia. Wisatawan bahagia yang tidak pernah melihat jeruk, metik jeruk, menikmati jeruk di kebun jeruknya. Sedangkan petani jeruk juga bahagia, yang biasanya lakuannya 5.000 jadi 10.000. Nah, jadi itulah pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan. Bagaimana pelaku bahagia, wisatawan juga bahagia. Yang tadi bilang healing beneri feeling lah. Healing beneran feeling. Nah, kawan-kawan pasti belum terlalu kenal nih siapa Pak Marhen. Pak Marhen ini adalah pejabat di Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Direktur ceritanya dari mulai jeruk tadi ya. Oh, soal jeruk. Gara-gara jeruk tahun 97, sekarang dia jadi pejabat di kementerian. Iya, betul. Kenalkan siapa Pak Marhen biar kawan-kawan tahu. Teman-teman, Pak Marhen atau lengkapnya Dwi Marhen Yono saat ini menjabat Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf RI ya Pak ya? Iya. Oh tuh. Mentereng nggak tuh? Tapi jabatannya berat loh Bang. Pemasaran pariwisata. Direktur Pemasaran Pariwisata, Direktur Pemasaran Kebahagiaan Nusantara. Oh iya, betul. Lihatin dong itu catatan prestasinya dong. Iya. Sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Pariaman, Disparbud Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pada tadi cerita dari Banyuwangi ya. Nah, kelahiran Banyuwangi. Dia nyasar ke Pariaman. Betul. Nanti kita tanya. Atau sekarang kita tanya. Tunggu dulu. Oh, tanya dulu. Dari Pariaman. Oke. Terus abis itu menjadi Kabid Pemasaran Disputpar Banyuwangi, Pak. Dan kemudian 2018 sampai 2019 Kabid Produk Wisata Disbutpar Banyuwangi. Baru kemudian pada saat 5 September Bapak dilantik oleh Pak Sandiaga Uno, Menparekraf, untuk menjabat Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara. Bacain prestasinya di bawah lo ada yang belum lo bacain. Wah, sabrek-sabrek Bang. Sabrek tuh soal bisnis kebahagiaan ini. Betul. Soal bisnis kebahagiaannya Pak Marhen. Oke, waktu di Banyuwangi tercatat sebagai pelopor wisata pedesaan. Oh, berarti layak, bener. Menjadi Bapak Desa Pariwisata. Pak Marhen rendah saya pelaku. Betul. Mendorong desa untuk menggali potensi pariwisata sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Berarti kita ngomongin dampaknya bukan cuma di pariwisata, tapi juga di masyarakatnya juga berdampak juga. Menerima anugerah juga ya? Anugerah dari Times Indonesia tahun 2021, kategori positif newsmaker Kota Pariaman. Waduh. Newsmaker. Wah, ini akrab sama wartawan nih Pak Marhen. Betul. Nah, 2021 membuat Kota Pariaman menjadi tahun keemasan sektor pariwisata. Ini menarik, Mo. 2021 itu kalau nggak salah mulai awal-awal pandemi ya, Pak. Tapi justru menjadi tahun keemasan. Nanti juga kita kulik sama-sama, Bong. Nah, meningkat APBD-nya ya kan, program etiketing ya kan, mulai peningkatan pendapatan PAD daerahnya, sekaligus juga menerapkan cleanliness, health, safety, and environment sustainable, kelestarian lingkungan. Bahasa Inggris lu nggak asik banget sih. Iya. Bukan orang Inggris ya? Bukan. Makanya tadi beda nasib kan akhirnya kan. Karena itu, Bong. Ya kan? Nah, 7 Desember 2021 masih di tahun kita pandemi, itu berhasil membuat Kota Pariaman juara 3, Bong. Apresiasi Desa Wisata Indonesia. Lagi-lagi soal desa wisata. Tapi sekarang ada embel-embelnya Desa Digital. Desa Digital. Wah. Keren banget kan? Nah, karena berkat leadership beliau, Kota Pariaman berhasil meraih top 5 kelompok sadar wisata. Pokdarwis terbaik se-Sumatera Barat.
Ya kan? Masih banyak lagi Bung, seabrek-abrek kayaknya ntar cuma ngobrolin ini doang. Best Leadership and Professional, kategori pariwisata dan majalah penghargaan Indonesia. Jadi emang kita nggak salah. Nggak salah, untuk ngomongin betul. soal industri pariwisata, desa wisata, dan nanti kita akan ngomong juga tantangan pariwisata Indonesia ke depan. Yes, betul. Itu juga agak ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Pak, kita balik lagi ke jeruk tadi nih Pak. Ini, nah dari jeruk itu gimana ceritanya? Kan tahun 9, gini loh Pak, tahun 97 itu kan kayaknya belum saya dengar ada cerita desa wisata. Itu kok Bapak bisa punya ide itu gimana ceritanya? Kebetulan saya dulu kan juga ketika lulus kuliah diangkat pegawai, gaji pegawai itu hanya 300.000. Tahun 97 ya? Hanya 300.000. Itu kalau kita punya cita-cita S2 itu enggak bisa sudah. Sehingga waktu itu saya pengen langsung S2 gitu. Sehingga nanam jeruk juga, selain pegawai negeri juga nanam jeruk. Sudah kepala desa belum tuh? Belum. Oh, belum. Kepala desanya yang 2005. Oke. Nanam jeruk. Tahun 2003 itu udah kita sewakan. Kita sewakan, tapi ya harganya harga segitu-gitu aja gitu. Segitu tuh berapa waktu itu, Pak? 5.000 per kilo cuma. 5.000 per kilo. Kalau zaman itu 3.000-an, sekarang 5.000. 3.000 itu kalau di pasaran ya sekitar 10.000 lah. Sehingga kita perlu value added di sana dengan atraksi pariwisata tadi. Bagaimana wisatawan yang tidak pernah melihat pohon jeruk, kita ajak ke kebun jeruk. Yang tidak pernah metik jeruk, kita ajak metik jeruk. Ternyata mereka happy sekali. Dengan ya kita tawari hal-hal yang mereka tidak pernah, itu ternyata menjadi sesuatu lah bagi mereka. Dan bagi petani ternyata juga sesuatu. Ada peningkatan pendapatan. Jadi 2-3 kali lipat. Itulah awal dari situ kita ngembangkan namanya desa wisata petik buah. Boleh buah jeruk, ada buah naga sekarang, sudah macam-macam lah sekarang. Sehingga dari situlah ekonomi masyarakat yang semula itu biasa-biasa saja sekarang meningkat. Metik langsung di kebun dan langsung harganya di kebun ternyata dengan berbeda, Pak. Berbeda. Bisa 3-4 kali 4 kali lipat. Oke. Karena tadi itu ya, orang metik langsung tuh bahagia. Bahagia. Maka mereka juga mengeluarkan uang dengan bahagia. Betul. Nggak terasa berat ya. Oke, dari sana Pak, lalu tadi Bapak sempat cerita jadi kepala desa tuh gimana tuh Pak? Jadi saya dulu 2004 itu penempatan di Kecamatan Celuring jadi staf. Jadi staf, kepala desanya itu meninggal, sisa jabatannya 1 tahun. Masyarakat menginginkan saya jadi kepala desa lah dalam waktu 1 tahun itu. Disitulah saya mulai mengembangkan yang tadi petik buah jeruk, kemudian mulai batik. Jadi ada batik, di situ bisa batik dan lain-lain, karena ternyata wisatawan asing yang datang ke Banyuwangi itu mereka tertariknya bukan beli batik ternyata. Mereka pengennya itu malah yang membatik. Jangan salah, kalau beli batik baru, kain itu paling hanya 200.000. Tapi kalau wisatawannya itu membatik sendiri, itu bisa 500.000. Mereka senang dibawa ke Eropa, di Figura, di rumahnya. Mereka sendiri gitu ya. Walaupun belepotan apa, mereka senang. Orisinil tuh. Iya, itu di daerah Simbar Tampo itu kita kembangkan sampai sekarang. Dari hanya satu UMKM, sekarang udah ada 8 UMKM di sana. Dan sekarang di situ ada industri yang tadi batiknya khasnya bisa batik di situ. Di daerah Tampu. Dan setelah itulah baru kita mulai menyebarkan virus untuk desa-desa wisata yang lain, desa wisata yang lain. Di sekitar Banyuwangi. Termasuk kalau saya sih yang paling saya sering ceritakan lah ke teman-teman, itu desa wisata Bangsering. Bangsering itu dari tukang ngebom ikan. Jadi nelayan tukang ngebom ikan. Itu berarti di pantai, Pak ya? Tepi pantai, Selat Bali lah, Selat Bali. Biasa ngebom ikan, ini menjadi pelestari terumbu karang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi ceritanya kan waktu 2010 saya kepala bidang pemuda sudah di situ, kepala bidang pemuda. Kabupaten Banyuwangi. Saya dampingi 1 orang pemuda namanya Haji Kwan Arif. Itu dia itu mempelopori mulai orang tuanya yang tukang ngebom itu untuk berhenti ngebom ikan. Kalau tidak berhenti, dia yang mengancam mogok tidak akan jadi apa-apalah. Kalau orang Madura itu anaknya sarjana nganggur, dia malu. Sehingga karena dia malu, berhenti bapaknya ini nggak ngebom ikan. Bapaknya berhenti, akhirnya pamannya berhenti, dibentuk kelompok nelayan membuat terumbu-terumbu karang. Puncaknya di 2015 Haji Kwan ini menjadi pemuda pelopor nasional 2015. Dan di 2017 dapat Kalpataru dari presiden karena melestarikan hampir 5 hektar terumbu karang yang rusak sekarang menjadi bagus.
Dan dari modal 1,5 juta untuk beli alat snorkeling, sekarang omsetnya udah 1,2 miliar per bulan sekarang. Oh, wisata terumbu karang berarti. Terumbu karang, ngasih makan ikan di tengah laut, snorkeling, diving, dan yang paling asik sekarang kita bisa berenang dengan baby shark. Kalau dilakukan baby shark gitu kan. Di sana ada. Jadi itu kalau ada nelayan yang nggak sengaja menangkap anakan hiu. Kalau dulu itu dia dipotong, digoreng aja. Tapi semenjak ada kelompok itu dibeli sama kelompok untuk diobati. Jadi proses penyembuhan 5-8 bulan inilah menjadi atraksi. Jadi dengan pawangnya itu kita bisa beli paketan ke situ, berenang sama hiu tadi. Tapi harus dengan pawang. Dengan pawangnya. Itu sekarang menjadi atraksi yang luar biasa. Tapi kalau udah sembuh, itu dilepas lagi ke laut. Itu kan yang setahu saya itu yang berenang sama hiu di Karimun Jawa gitu Pak ya. Di Banyuwangi sekarang ada ya. Berarti beralih ya dari pengebom ikan yang menjadi pelestari menjadi pelestari. Apa yang mendorong nggak tahu sih. Pak Mahren tahu ceritanya nggak? Kok saya jadi penasaran. Kan kalau bapaknya pengebom ikan, bapaknya tukang tangkap ikan, biasanya anaknya kan mewarisi pekerjaan orang tuanya. Betul. Kebetulan anaknya yang Haji Ikwan ini kan dia kuliah. Ketika kuliah kan mindsetnya udah berbeda. Dia mindsetnya udah jauh lebih pinter dari orang tuanya, dan dia menganggap ini tidak bagus untuk kelestarian. Kalau pariwisata kan namanya sustainable tourism lah. Keberlanjutan ini tidak bagus. Yang kedua, dia tidak mau juga orang tuanya ketangkep polisi gara-gara ngebom ikan gitu loh. Dari situlah dikumpulkan sama Haji Ikwan untuk berhenti ngebom ikan. Dan akhirnya sekarang prinsip semakin lestari semakin sejahtera benar. Ketika alam dilindungi, dilestarikan, ternyata uangnya tambah banyak yang dihasilkan. Dapat dari alam juga. Dari alam juga. Oke, kalau kita melestarikan alam, duitnya datang dari alam juga. Betul. Kembali lagi, pariwisata adalah industri dan bisnis kebahagiaan. Ini kata kunci yang keren banget. Nah, Banyuwangi yang saya tahu itu kan mulai namanya ngetop kan di zaman Pak Aswar Anas ya kan. Di situ Bapak zaman itu sebagai apa di zaman Pak Aswar Anas? Itu saya mulai 2010 itu yang kepala bidang pemuda, kemudian kepala bidang olahraga, bikin event-event yang sport tourism. Kita niru dari Tour de Langkawi, balap sepeda menjadi Tour de Ijen. Kemudian kita bikin yang internasional BMX, Banyuwangi Marathon dan lain-lain. Saya juga pernah kerjasama dulu dengan Mas Luki dari Kompas untuk yang Banyuwangi Marathon dulu pernah. Setelah itu di 2015 masuk di divisi pemasaran itu, pemasaran pariwisata, kemudian juga produk pariwisata, sampai di 2019 puncak-puncaknya pariwisata Banyuwangi lah. Dari zero to hero itu benar-benar kita rasakan. Pak Anas 2010 puncak atau peak performanya itu 2019 sebelum pandemi itu puncaknya. Dari kunjungan wisatawan hanya 800.000 menjadi 3,9 juta. Dari pendapatan per kapita penduduk 20 juta jadi 45 juta. Dari hotel bintang ndak ada jadi 12. Dari bandara ndak ada jadi penerbangan 8 kali dulu. Sampai ada direct dari Kuala Lumpur ke Banyuwangi. Jadi kuncinya memang ya 3A plus 3K kalau pariwisata itu. Jadi teman-teman yang di daerah kalau pengen daerahnya maju pariwisata 3A 3K. Apa tuh 3A 3K? Yang pertama akses. Kalau daerah kita aksesnya susah juga orang mau datang. Akses. Yang kedua itu amenitas. Kita ke daerah aksesnya bagus tapi tidak ada hotel, tidak ada restoran, tidak ada tempat wisata yang representatif, kita tidak akan singgah juga, lewat aja. Nah, amenitas penting. Yang ketiga itu menjadi magnet orang datang itu atraksi, Mas. Atraksi. Atraksi itu makanya macam-macam ya. Makanya kita bikin namanya Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival itu rutin setiap minggu. Bayangkan kita dulu 99 event dalam 1 tahun. 99. Iya, setahun berapa minggu? 52. Nah, ini 99. Berarti tiap minggu rata-rata 23 ya, 23 event. Jadi kita combine, ada event sport, ada budaya, ada juga yang kreatif. Yang tujuannya itu ngundang orang tadi. Contoh, kita bikin event katakan Banyuwangi Marathon. Ternyata pelari-pelari yang dari pelosok negeri itu datang semua ke Banyuwangi. Mau datang ya ternyata ya. Mereka nginepnya enggak di musola, Mas. Nginepnya juga di hotel gitu. Karena sudah ada tadi amenities-nya. Betul. Makanannya juga enggak bungkus dari rumah juga. Makanannya juga dibeli di restoran atau rumah makan di Banyuwangi, sehingga memang atraksi itu menjadi magnet lah. Ini yang harus terus continue datangkan karena kita belum menjadi tujuan
destinasi utama, beda kayak Bali, beda kayak Jogja. Sehingga kalau kita yang baru-baru, atraksi ini menjadi kunci lah. Yang pertama memang komitmen CEO. Komitmen pimpinan. Jadi saya ikut ada 5 bupati, ya memang Pak Anas itu yang ya out of the box lah pikirannya, itu keluar dari yang biasanya. Jadi komitmen, sehebat apapun kita kalau pimpinannya tidak komit ya susah. Komit dari sisi perintah, dari anggaran dan lain-lain itu penting. Karena kalau kita merintah sesama kepala dinas nggak mempan, Mas. Tapi kalau yang merintah bupati, contoh kita bikin event one cabur one event. Bola voli harus satu, sepak bola harus satu, junior aja biar orang datang. Itu kalau yang merintah kita enggak mempan juga cabur. Tapi kalau merintah bupati tolong ya, one cabur one event. Nah, itu komitmen CEO namanya. Terus kalau di Banyuwangi terkenal semua dinas itu adalah dinas pariwisata. Semua dinas pariwisata. Jadi mindsetnya yang pariwisata. Contoh, dinas kebersihan. Yuk gimana caranya semua tempat wisata itu bersih. Satpol PP gimana semua tempat wisata aman. Jadi mindsetnya semua pariwisata. Termasuk kita bikin one dinas itu one event. One dinas harus bikin satu event. Sampai bilang gini teman saya yang Satpol PP itu. Maren, Satpol PP apa eventnya? Sudah. Lomba. Baris berbaris Satpol PP se-Indonesia. Ternyata kumpul juga di situ. Benar. Iya. Ternyata mereka juga butuh healing juga Satpol PP gitu loh. Ketika ada lomba di suatu tempat dia akan bawa truk apa tuh datang gitu. Terus ada lagi yang teman dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Maren, apa ini? Kami bikin event apa ini? Sudah. Undang Mbak Naswa Shihab, bedah buku, undang semua kadis perpustakaan se-Indonesia. Mbak Naswa kan cantik, pasti banyak datang. Bener, dari 500 kabupaten kota diundang, 300 datang. Wah, lebih dari separuh itu ya? Karena apa? Narasumbernya tadi. Iya. Itu mereka bawa stafnya, akhirnya ada 1.500 datang ke Banyuwangi. Contohnya kayak 1.500 belanja tuh, Pak. Belanja semua gitu loh. Sehingga tadi aksesnya hidup, bandara, amenitasnya hidup dengan atraksi tadi itu. Yang kedua memang ya kreativitas dan inovasi. Kreativitas, oke. Kalau saya sering cerita itu, kalau kita punya ide, gagasan, kemudian ada anggaran jalan itu hanya sebatas kreatif saya bilang. Kita harus naik level di atasnya. Bagaimana cara kita punya ide, gagasan, ada ndak ada duit, ada ndak ada anggaran, kita harus jalan. Naik level di atasnya kreatif, namanya kreatif. Bagaimana caranya anggaran terbatas, jalan terus, gitu. Bisa jalan. Jalan terus. Contoh, saya dulu anggaran hanya 150 juta, itu kalau tampil di salah satu televisi hanya tampil sekali aja 1 jam selesai. Akhirnya saya apa? Yang saya datangi? Saya datangi ke Kompas TV, ada program Food Story. Oh iya. Ayo datang ke Banyuwangi, saya bisanya hanya nyambut di bandara, saya siapkan mobilnya, hotelnya, makannya. Bener, mereka datang juga. Habisnya, paling habis saya hanya 10 juta. Outputnya bisa senilai 150 juta tadi. Akhirnya datang My Trip juga sama kita sambut dan seterusnya. Itu cara-cara yang kreatif tadi. Oh iya. Jadi, karena mereka dapat konten, Pak ya. Betul, dapat konten sama-sama lah simbiosis mutualisme. Oke, diberikan akses untuk keliling, diberitahu. Betul. Dan publikasi. Tadi apa? Komitmen, kreativitas dan inovasi. Yang terakhir memang kita tidak bisa sendiri. Kita harus kerjasama pentahelik. Pentahelik ya kita, government, kemudian investor, pengusaha, komunitas atau community based tourism namanya. Yang ketiga akademisi kita ajak, yang terakhir teman-teman media. Kalau 5-5-nya itu kita kerjasama untuk mengembangkan pariwisata, tapi kalau salah satu tidak dukung susah. Contoh, kami pernah buat event itu internasional BMX di 2017, yang datang di 14 negara. Yang 2 dari Spanyol sama Portugal itu sudah landing di Ngurah Rai. Gara-gara berita online nggak jadi nyebrang ke Banyuwangi. Apa beritanya? Beritanya kapal penyeberangan ke Tapang Gilimanuk terseret arus. Oke. Padahal ceritanya ya biasalah antri di dermaga, kena angin nggak pas dia kan putar balik. Putar balik untuk mengepaskan dermaga, tapi di berita online itu seolah-olah dia terseret arus. Sehingga dari 2 negara tadi gara-gara berita itu aja nggak jadi. Itulah dampak dari salah satu pentahelik. Kalau media nggak support ya susah. Kan 7 ya? Pentahelik.
Pentahelix pariwisata itu 5. Ya? Penta 5. Oh berarti kerjasama dengan 5 jadi sektor. Pemerintah, ya industri, kemudian komunitas, akademisi dan teman-teman media itu harus jadi satu untuk mengembangkan pariwisata. Jadi 3A+3K itu saya rasakan lah. Itu ilmu yang saya dapatkan ketika 12 tahun menggeluti dunia pariwisata itulah. Nah ini yang menarik ya, dikulik yang kenapa Pak Marhen itu tadinya kan udah sukses di Banyuwangi. Delala kok bisa lahir pindah di Banyuwangi, sukses di Banyuwangi. Betul, udah berhasil from zero to hero, berhasil ngembangin, terus tiba-tiba kok jujuk ke Pariaman. Sumatera dari ujung timur Indonesia, ujung barat, ujung timur ke ujung barat. Iya, timur ke ujung barat. Itu gimana ceritanya? Kemarin pernah saya ukur pakai Google Map. Berapa jaraknya? 2.200 km. 2.200. Itu kalau jalan kaki berapa lama? Iya, bisa. Jadi Mas Embong, Mas Enggar, kalau kami di Pegawai Negeri itu kan di sini kanan itu papan nama, Marhen namanya. Betul. Di kiri itu Korpri, betul. Tahu nggak singkatannya Korpri? Enggak, Pak. Korban perintah. Korban perintah. Atas perintah. Jadi waktu itu kan ya intinya kami diperintah untuk bertugas ke sana lah, bertugas ke sana. Kenapa Bapak ditugaskan ke Pariaman, Pak? Karena wali kotanya Pariaman tuh pengen kotanya tuh maju di pariwisata. Oh, benchmark ke Banyuwangi gitu ya. Ke Banyuwangi, lihat Banyuwangi ternyata yang di dapurnya kok ada Marhen ini. Saya pengen Marhen tak culik ke sana lah. Gitu. Kalau di industri dibajak nih berarti, dibajak ya kan, dibajak. Sekali 2018 saya enggak mau, Bupati enggak boleh, 2019 enggak mau, 2020 awal sebelum pandemi itu ya dengan tadi korban perintah tadi harus berangkat lah. Berangkat, ya alhamdulillah karena memang kita ya nawa itu pengen bantu sana ya. Alhamdulillah dipermudah walaupun ketika masuk Mas pas pandemi. Nah, ya, ini betul. Ini saya Februari yang ajaib ini. Pandemi kok jadi desa terbaik gitu terbaik, ya. Betul. Terbaik ini gimana ini? Jadi ketika pandemi di awal 2020 saya dilantik di Pariaman itu. Saya kan jauh-jauh dari Banyuwangi enggak mungkin mau tidur kan. Saya harus tetap bergerak dengan keterbatasan. Sehingga saya ingat ketika kita habis tinju itu kan kita butuh recovery lah ya. Nah, 1 tahun recovery yang lain itu nyenyak, kami tetap berlatih gitu. Sehingga kami siapkan desa wisata, saya mapping dari 71 itu saya siapkan 10 yang terbaik. Dari 10 akhirnya ketemu 3 terbaik, dari 3 ketemu 1. Ya ini yang kita terus genjot yang desa Apar dan puncaknya di awal 2021 ada lomba apresiasi desa wisata yang belum ready, kami udah ready. Itu desa apa Pak? Desa Apar namanya. Itu apa kelebihannya tuh? Desa Apar itu di sana ada hutan mangrove-nya. Hutan mangrove. Terus ada konservasi penyunya juga. Oke. Kemudian yang paling unik itu di sana ada sekolah tinggi ilmu barua atau sekolah tinggi monyet. Nanti searching aja di YouTube itu banyak. Sekolah tinggi ilmu berua. Berua itu kalau barua itu beruk ya, monyet ya. Monyet yang tanpa ekor itu. Oke. Kalau di Jawa itu Mas Embong yang manjat kelapa kan orang. Ya, orang ya. Kalau di sana itu yang manjat kelapa di Sumbar itu jarang orang. Oh, monyet. Tapi monyet itu dia. Oke. Makanya dulu saya masuk itu hanya privat Mas. Ketika privat itu ketika ada anakan beruk tadi ke satu yang ahli tolong dilatih borongan sekian gitu kan. Nah, ini yang kita organize jadi satu sekolah tadi. Jadi kita kumpulkan dalam satu kawasan, kita siapkan kayak kampusnya, kita ada rektornya. Kita siapkan kurikulumnya juga. Rektornya itu para pelatih-pelatih itu. Iya, benar, pelatih-pelatih kita kumpulkan. Mereka senang juga ternyata. Yang selama ini tidak pernah diwadahi. Dan untuk wisatawan ternyata ini menjadi sesuatu lah. Mereka datang lalu ngelihat bagaimana latihan di kampus itu. Jadi kalau D1 Mas Embong, D1 ya. D1 itu biayanya dia 600.000 untuk 6 bulan. Latihannya 6 bulan. 6 bulan biaya dia bisanya hanya metik kelapa yang tua. Naik metik kelapa tua. Nah itu yang D1. Cuman itu doang ya, metik kelapa tua. Kalau pengen naik level yang D3, D3 itu waktunya 1 tahun. 1 tahun. Biayanya juga 2 kali lipat, 1,2 juta. Tapi selain kelapa tua, kelapa muda juga. Karena di pesisir pantai itu kelapa muda yang paling laku. Sehingga kalau hanya D1 kan enggak bisa yang muda. Sehingga naik yang D2, D3 tadi. D3. Kenapa enggak D2, Pak? Kenapa D3? D2-nya enggak ada jurusannya. Iya.
Nah, yang S1 berarti Pak. Kalau S1 itu biayanya 2 juta. 2 juta. Tapi bedanya selain yang menurunkan yang kelapa tua sama muda, dia sampai bawah itu ngumpulin, Mas. Oh, sampai ngumpulin. kerenjang. Oke. Dibawa dimasukin ke keranjang. Kerenjangnya. Gitu? Iya. Jadi iya. pemiliknya tinggal naik motor aja bawa keranjang itu ke pasar jual gitu aja. Oh. Nah, kita yang belum bisa itu ngembangkan S2 Mas Embo. S2. S2 itu mengumpulkan yang tua, yang muda, sampai keranjang, dia naik motor sendiri. Jadi pemiliknya tinggal di restoran di rumah. Betul. Kayaknya lu mesti ngambil S1, Bang. Itu yang STIB itu keren. Jadi itu salah satu atraksi yang menarik sehingga desa wisata Apar yang dulunya itu tidak terkenal akhirnya terkenal. Yang dulu pengunjungnya itu hanya 10, sekarang udah 500 sampai 1000 orang per hari sekarang. Oh, per hari. Kemudian karyawannya kelompok sadar wisata dulu hanya 2, sekarang udah 24. Oh. Homestay-nya dulu kosong, sekarang udah ada 12. Jadi memang multiplier ekonominya udah terasa. Dan kami juara 3 digital karena saya kolaborasi dengan teman Kominfo, ayo siapkan etiketing. Sehingga kita masuk yang CIC tadi, ya sebelum ada Peduli Lindungi kita udah pakai aplikasi yang simple lah. Sehingga yang belum vaksin belum boleh masuk, kayak gitulah. Kemudian informasi tentang menu, kalau yang di lain tempat pakai kertas itu udah pakai digital. Pindai gitu ya. Pindai pakai scan barcode. Nah, disitulah ternyata hal-hal yang simple kita perbuat itu sama nasional dilihat ini bagus. Levelnya desa tapi kok sudah menginisiasi yang lain gitu. Sehingga kami alhamdulillah dari ribuan peserta kami juara 3 nasional di 2021 apresiasi desa wisata Indonesia itu. Itu kan berarti Pak sebenarnya tidak meng-create sesuatu yang baru Pak ya. Sebenarnya udah ada ya. Sudah ada tinggal dikemas gitu ya, dikemas. Oke. Nah, karena prestasi di Pariaman ini Pak ya. Karena Banyuwangi dan Pariaman dapat akhirnya dibajak lagi nih. Korpri lagi. Korpri lagi dibajak lagi nih Pak Marhen. Iya. Akhirnya dipercaya Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandi untuk membawai Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara. Jadi bagaimana apa yang sudah saya lakukan di Banyuwangi, apa yang saya lakukan di Pariaman ini bisa ditularkan lah ke seluruh Indonesia. Sehingga ketika saya dilantik awal-awal kemarin di sidang sama beliau, Pak Marhen 100 hari kerjanya apa? Wah, ini ngalang-ngalai presiden sama menteri Pak. Iya, harus ada target. Saya akan menemukan ada 6 masalah, kemudian 6 solusi dan inovasi untuk pemasaran. 6 masalah pemasaran pariwisata di Indonesia. Oke. Dari kan kita kalau buat inovasi itu saya diajarkan Pak Anas, kita buat inovasi dari masalah. Cari masalahnya dulu. Masalahnya dulu apa? Yang paling berat kita selesaikan dengan inovasi kan gitu. Sehingga saya ketemu 2 dulu lah yang paling urgent untuk dilakukan. Yang pertama, kita masalahnya adalah desa-desa wisata ini udah bagus. Mungkin Mas Enggar, Mas Embo udah keliling lah. Desa wisata di Indonesia bagus semua. Iya. Karena menurut survei teman saya di Kuala Lumpur University, selama pandemi 2020-2021, mereka yang dari Malaysia pengen ke Indonesia itu bukan ke Ancol, bukan yang ke mass tourism lagi, bukan ke Kuta, tapi mereka pengen ke yang rural tourism. Oke. Ke yang pedesaan. Memang ada tren itu. Trennya itu menurut survei dari Kuala Lumpur University dan beberapa survei yang lain itu seirama lah. Ada 4 pilar yang mereka inginkan ketika ke desa wisata. Mereka pengennya nginepnya itu malah di tepi pantai, di tepi danau, di tepi sawah yang pakai glamping. Oh, jadi kayak kemah-kemah kealamian kealamian. Karena tadi itu pandemi kan merubah paradigma kita kan. Yang kedua, mereka pengen experience baru. Contoh, kalau di Lampung itu ada teman saya buat paket memandikan gajah. Pernah nggak mandikan gajah? Pernah dengar? Nggak pernah mandikan gajah. Belum. Harus nyoba. Itu 2 juta loh Mas. Mandiin gajah 2 juta. 2 juta per pack, dibatasi sehari hanya 10 orang coba. Berarti yang beruntung yang punya gajah udah dimandiin sama orang lain terus dia dapat duit 2 juta gitu ya? Yang dapat bukan yang punya gajah, yang punya paket wisata yang kreatif tadi itu. Iya. Kalau yang punya gajah paling dapatnya hanya 100.000. Yang punya ide ini yang mahal. Punya ide itu mandiin gajah 2 juta. Ternyata ada ilmu namanya paradok marketing. Paradok marketing itu semakin dibatasi semakin orang tertarik. Oh, eksklusivitas tuh berarti Pak ya. Semakin ditutup semakin orang apa sih itu kayak gitu. Semakin ini hanya batasi 10 ternyata antri sekarang waiting list ini. Rata-rata hari 10 ya. 10 bukan wisatawan Nusantara tapi malah luar negeri yang antri. Pengen mandikan gajah. Contohnya gitu lah. Kinclong banget ya 10 kali dimandiin tuh. Terus ada lagi kalau di Samosir itu merah susu tapi bukan susu kambing, bukan susu
sapi, tapi kerbau. Kerbau. Iya, Tapi khasiatnya ternyata luar biasa. Nggak ada efek samping. Apa minum susu kerbau itu nggak ada Iya, efek samping? efeknya ke depan aja katanya. Iya. Oh, benar ini jadi cerita menarik. Ternyata efeknya enggak efek ke samping, tapi ternyata ke depan. Dan itu menarik akhirnya, menarik. Iya. Itu pilar yang pengen dicari sensasi baru yang mereka enggak pernah dapat, termasuk experience metik buah tadi dan lain-lain. Yang ketiga itu dia pengennya adventure, kembali ke alam sama ekoturism. Yang terakhir pengen nginepnya sama warga melalui homestay. Contoh kita ketika ke Flores pengen nginep sama warga Flores sambil melihat kebiasaan orang Flores seperti apa sih. Kita ke Bali nginep di rumah adat Bali, pagi-pagi ada beribadah. Bukan pengen meniru ibadah tapi melihat atraksi itu. Nah itu yang sehingga desa wisata itu menjadi seksi tapi tidak pernah dipasarkan. Dan ketika Pak Menteri sudah keliling ke 100 desa wisata terbaik di Indonesia selama 2021-22, ternyata what's next-nya itu belum. Sehingga ketika saya masuk, kami buat namanya Betty Dewi, Beli Kreatif Desa Wisata. Sehingga dari 100 ini dulu, kita buat paket-paket yang menarik. Contoh, ketika kalau di Jakarta kita dengan uang 99.000 kira-kira dapat apa? 99.000 nongkrong di kafe ya dapat kopi sama snack lah. Nambah berapa puluh ribu. Ini salah satu contoh kita punya desa wisata di Jakarta di Grogol Pecinan itu dengan 99.000 nanti minimal 5 orang, 5 pack itu dapat makan siang, dapat kopi, kerak telur, sama jajanan Betawi. Untung itu Pak, 99.000. Itu impas mereka. Impas, tapi wisatawan kan tidak mungkin puas. Mereka ngelirik kanan, nambah di luar paketan. Ada batik bagus, pancingan. Itu namanya Beli Kreatif Desa Wisata. Dan mereka ketika ngelihat homestay-nya hanya 350, daripada ke hotel nginep di sini aja besok. Iya, betul. Jadi Beli Kreatif ke sana sih sebetulnya lebih ke bagaimana kita mengundang orang ke desa wisata dan melihat itu. Dan lagi-lagi itu kemasan aja Kemasan ya. Ada lagi kayak kita di desa wisata di Kemiren di Banyuwangi. Itu desa Kemiren punya homestay 150.000. Tapi oleh-olehnya tidak dibeli. Akhirnya kita paket, kita bundling jadi 199.000. Wisatawan dapat nginep, dapat sarapan, pulangnya dapat oleh-oleh loh. Kok dapat surprise oleh-oleh? Padahal oleh-olehnya itu sudah masuk tadi paketan itu. Dijual dengan cara kreatif. Karena kalau enggak seperti itu enggak laku juga ini. Atau lakunya pun juga kurang sehingga dengan Beli Kreatif kita sentuh hal-hal yang kreatif itu tadi. Harapannya biar multiplier ekonominya bertambah. Target saya gini. Ketika satu desa wisata itu dapat 10 tamu saja sehari, dia mengeluarkan uang 1 juta, berarti sudah ada 10 juta. Kita ada 3.600, berarti sehari akan ada 3,6 miliar berputar di desa. Setahun sudah ada sekitar 14 triliun lah. Iya, kali 12. 1 tahun. Nah ini harapan kami ini akan terus kita kembangkan. Bagaimana Beli Kreatif ini kita kembangkan. Yang selama ini belinya hanya di mall. Dan di mass tourism lah, ini bagaimana uangnya bisa berputar di desa-desa wisata. Dan bagi wisatawan ya tadi itu, karena pariwisata adalah industri dan bisnis kebahagiaan, mereka butuh kebahagiaan di sesuatu yang lain lagi selain ke mall gitu loh. Kalau di mall ngelihatnya film kan sungai kelihatan di film, ini sungai asli. Iya. Kalau di film melihat kerbau di foto atau di video ini yang asli gitu. Bisa pegang dibandingin peres pula sudah. Dan efeknya tadi nggak ke dompet. Ternyata efeknya ke depan. Karena bahagia. Bahagia. Ngeluarin duit juga enteng gitu ngomongnya. Terus ada juga yang desa wisata itu kita jual minuman anti corona dulu, viral juga. Anti corona itu padahal cuma air panas sama jahe sama madu. Nah, di situ kita minum, imunitas kita kan naik, daya tahan tubuh kita naik sehingga corona tidak bisa masuk. Tapi kita branding namanya minuman anti corona. Itu namanya kreatif juga. Kreatif, sugesti itu. Sugesti juga ternyata akhirnya yakin punya naik. Tadi Bapak bilang kan ada 6 masalah strategis nih Pak. Iya. Apa tuh Pak? Boleh disebutin nggak Pak? Kalau Pak Presiden bilang itu tidak ada daerah yang miskin. Tidak ada desa yang terbelakang, tapi adanya adalah daerah dan desa yang belum menemukan potensinya. Sekarang kan 2023 ini kan
katanya ya kan mau akan ada resesi, Pak. Tahun gelap gulita. Pak Jokowi bilang ini tahun gelap gulita. Betul. Promosi sudah besar-besaran. Iya. Tapi Pak, apa Bapak yakin bahwa ada orang berwisata karena ini kan resesi? Terus promosi udah gede, orang nggak datang, gimana nih?